Welcome to my channel. Halo. Gimana? Ya udah. Jadi malam ini kita bakal ngobrolin apa ya, seputar pendakian, pengalaman selama mendaki Gunung Prau. Tepatnya di Dieng, Wonosobo. Wonosobo. Kita kedatangan tamu yang sangat dinanti-nanti. Ada siapa? Nama saya Bapak Ariel Baril dari Kalideres, anak konglomerat. Asik banget. Amin. Gimana kabarnya, bro? Alhamdulillah. Tos. Anak baik, anak good, Bikhair. bikhair. Alhamdulillah. Kita perkenalan dulu ya, udah tadi ya. Udah. Ariel dari Kalideres. Yuk. Oke. Tadi mau bahas tentang perjalanan ke gunung. Yuk. Terus pernah kemana aja nih sebelum ke Prau? Sebelum ke Prau kita ke Cawang dulu. Maksudnya gunung mana aja yang udah pernah didaki? Oh gitu ya. Iya. Sebelum itu saya tahun belum lama sih, sekitar bulan Februari kemarin saya mendaki Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Iya. Artinya Prau ini untuk yang kedua kalinya. Iya, betul. Gitu. Kirain yang pertama. Tidak. Di gunung Di Gunung Gede sebelumnya tadi? Gede Pangrango. Itu di mana itu letaknya? Itu di sana, Cipanas. Iya, daerah Bogor lah. Seperti itu. Nggak ini ya. Mau nanya nih. Sebenarnya orang mau naik gunung tuh gimana sih? Enaknya tuh di mana ya? Enaknya naik gunung ya? Iya. Apa ya enaknya ya? Saya juga bingung sebenarnya. Ngapain gitu kan susah-susah naik gunung? Itu sebenarnya ada suatu kenikmatan sendiri sih yang tidak bisa didefinisikan maupun diceritakan seperti itu. Jadi kita tuh naik gunung ya, sebenarnya kita tuh ingin mencari ketenangan. Asik. Ya, ketenangan dari keramaian kota seperti itu. Karena di gunung itu kita nggak ada sinyal kan? Nggak ada sinyal ya. Iya, kita jadi fokus aja ya. Kita bisa ngobrol, kita sharing. Bedanya sama tongkrongan seperti itu, karena di gunung itu kita terpaksa nggak ada sinyal seperti itu. Jadi kita bisa ngobrol, bro kerjanya di mana, begini, dan disitulah terjadi yang namanya relationship atau hubungan gitu, memperbaiki hubungan, dan kita bisa tahu karakter teman kita, dari ketika kita melihat dia naik gunung seperti itulah. Ini kalau mau ngukur emosi seseorang katanya bisa dilihat ketika dia mendaki ya. Iya, betul. Ceritanya aja kalau mau ke Prau itu gimana? Kalau kita kemarin sih udah pernah direncanain atau gimana, atau dadakan gitu? Oh enggak, sebenarnya ini nih perjalanan yang sudah kita rencanakan 1 tahun yang lalu sebenarnya. Begitu. Ya, jadi kita tuh udah pusing lah. Waktu 1 tahun kemarin kita kan pengen ini nih, siap-siap. Kita juga awalnya tuh pengen ke Gunung Gede. Gunung Gede. Ya, kita pengen ke Gunung Gede. Kita pengen udah ngerencanain semua, barang-barang udah siap. Mobil tinggal kita teken, pokoknya aman. Ternyata kita berhalangan. Itu kita nggak bisa. Kenapa? Apa ya? Lupa saya juga waktu itu. Pokoknya ada aja halangan. Ada aja lah pokoknya, lupa. Dan kita reschedule lagi kan. Setelah itu kita berniat di tahun baru kemarin, Januari. Ya, kita tuh mau tetap ke Gunung Gede, ya kan. Cuman karena itu tuh apa ya, teman-teman kita tuh beda-beda gitu. Jadwal liburnya tuh beda-beda. Jadi ada yang libur, ada yang enggak, jadi nggak bareng-bareng. Kita reschedule lagi bulan Maret. Itu tuh kita awalnya sih pengen gitu, yuk bulan Maret pertengahan. Tapi pas awal masuk bulan Maret kita males-malesan gitu ya. Namanya mood seorang kan beda-beda gitu kan. Kemana tuh rencananya?
rencananya ke ini, kita ke Gunung Sagara di Kabupaten Garut ya. Garut. Mm-mm. Akhirnya Seperti gagal itu. juga. Gagal juga, nggak jadi. Akhirnya baru kemarin awal Juli kita ke Gunung Prau. Alhamdulillah jadi. Itu melalui pribadi atau apa gimana? Itu kita ikut open trip. Open trip. Iya, ikut Open trip apaan sih? Open trip. Iya, jadi kita jadi kayak ada ini kayak semacam lembaga gitu. Nah, itu tuh meng-hire semua orang-orang yang pengen jalan-jalan ke manapun. Misalnya ada open trip ke Gunung Prau. Jadi semua orang yang kurang temen gitu atau orang-orang nolep lah istilahnya, nggak punya teman, itu ikut open trip dan di sana banyak temen gitu. Kita bareng-bareng pergi ke sana ke destinasi. Semuanya gitu. udah di Ya, itu udah ditentuin. itu enaknya open trip tuh semuanya udah di cover lah semua. Dari makan, ya, peralatan. Betul. Asik seperti ya. Itu. Jadi kita bisa dapat teman baru. Betul. Bedanya kalau berangkat sendiri gimana? Kalau berangkat sendiri kita pertama ya, kita tuh harus kayak bagi yang punya kendaraan sih enak ya. Kalau yang nggak punya kendaraan kita harus charter bis, angkot lah, dan nyambung dari sini ke sana. Setelah itu makannya kita harus bawa sendiri, ya kan? Iya kalau ada temen ya. Iya betul. Kalau sendiri, bisa hilang kita di tengah gunung. Juga nggak ada pemandunya. Nggak ada pemandunya. Kalau open trip kelebihannya itu ya kita ada apa namanya bahasa itunya? Guide-nya. Ada tour guide-nya. Gitu. Okay. Iya, ingat nih ya teman-teman, bagi yang mau mendaki gunung gitu, minimal ada yang menemani seperti itu, biar tidak tersesat ataupun hilang. Ini nggak cocok bagi misal sama-sama pemula ya berangkat itu nggak cocok banget. Cocok. Iya. Harus ada yang pernah lah gitu berangkat biar tahu tracknya. Oke. Seperti itu. Terus sekarang kita beralih ke pengalaman selama mendaki ke Gunung Prau. Gimana ceritanya? Dari awal deh. Dari awal ya. Jadi kita tuh kemarin meeting pointnya tuh di Cawang ya. Cawang di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Iya. Di Cawang. Berangkat gitu. dari stasiun Citayam kita. Jadi kita dari rumah gitu kan, kita naik ojol ke sana, kita bareng-bareng naik stasiun naik kereta. Nah di stasiun gitu, naik kereta di stasiun bentar. Setelah itu kita ke stasiun Kalibata karena yang dekat dari itu tuh Kalibata kan, stasiun Kalibata. Kita turun di sana, habis itu langsung ke arah meeting pointnya Cawang, menggunakan ojol juga seperti itu. Nah dari sana kita absen lah istilahnya, ya, siapa nih yang udah nyampe gitu kan, cek barang-barang, masukin barang-barang ke dalam mobil, terus kita cus berangkat. Kebetulan kemarin kita jemput temen dulu nih di Kerawang Timur gitu. Siapa aja tuh? Kita kemarin ketemu ada teman baru kita namanya Abang Yusnul sama Abang Yayan. Ya, Abang Yayan kalau nonton say hello gitu ya. Nah, Abang Yusnul juga. Oh, udah sebelumnya belum pernah ketemu seperti itu. Nggak, sebelum di Cawang ada ketemu teman baru? Di Cawang ya kita ketemu namanya abang lucu itu namanya Abang Adam. Wah, top banget lah dia. Mantap. Di sana ketemu sama ini juga ya? Apa? Yang pemandunya gimana? Pemandunya di perjalanan. Kita ketemu di Cawang di meeting point sana. Setelah itu kan kita misah mobil. Diarahin. Iya. Karena di sana tuh ada berapa ya? Sekitar 2 mobil yang mau ke Gunung Prau gitu. Bahkan kita naik mobil pribadi ke sana. Yang lain pada naik helm. Wah, kita main enak, bro. Rezekinya. Pol. Terus udah di Kerawang ya. Iya. Kita tuh gas lagi kan ke arah Wonosobo nih. Itu sekitar jam 11-an ya kita lanjut lagi. Nah, di lewat jalan ini apa? Jalan umum atau tol? Lewat Cipali, itu tol Cipali. Iya, kita lewat tol di kilometer 102 tuh.
kita berhenti dulu ya kan. Kita berhenti rest area, makan dulu, kencing. Kebetulan kita makan Indomie. Wah, harganya mantap sekali. Berapa? Adalah Ya emang kalau di nasi tempat Padang itu satu, wah, pakai rendang, cukup. harganya nggak biasa. Iya, emang makanya ya. Kenapa ya? Nggak tahu deh. Terus Setelah itu ya kita lanjut lagi. Setelah itu kebetulan saya habis itu tidur sih, full tidur sih. di mobil. Iya, bangun-bangun pas sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh bangun. Wah, kita udah ada kayak di desa gitu loh, di pelosok. Iya. Aku nggak tahu nih di mana ya kan. Pas cek di maps, aduh sinyal kagak ada. Ya Allah, gimana? Akhirnya nanya ke si abang supirnya, "Bang, ini di mana?" "Oh, di Batang. Kita lagi di Batang," ya kan. Kita mau nyari masjid sih waktu itu kan, cuman lewat mulu si abangnya kan. Nah, terus itu pas udah masukin yang ada tuh di daerah sana ada hutan lindung gitu kan. Kita masuk hutan lindung tuh, wah saya ngeri banget tuh, takut ada macan nyatok dari Iyalah. pinggir kaca. Hutan lindung namanya juga kan. Lewat itu, nah setelah jam berapa gitu, kita baru sholat subuh tuh, ya lumayan lah kesiangan, nggak kesiangan banget sih, mepet waktu. Tuh suasananya di sana dingin sih, lumayan udah deket-deket Dieng. Oh, dari gede. Iya, Di Batang ya. iya daerah sana lah pokoknya, nggak tahu juga yang daerah sana. Sopirnya gimana sopirnya? Sopirnya aman sih, Aman. cuman sebelum itu, wah mantep lah sopirnya, abang-abang keren, mantap sopirnya. Nggak ngebut-ngebutan ya. Enggak ya, masih Santai, aman lah. santai, aman. Ya namanya, ya biasa-biasa open trip lah, kayak gitu. Ya, sampai ke Dieng jam berapa? Sampai ke Dieng sekitar jam 6 lebih dikit. Iya, setelah itu kita disediain makan pagi Asik. sama si open tripnya gitu. Kita makan pagi, ada disediain apa ya, nasi goreng sama teh melati. Beuh, wangi banget teh melatinya, mantap. Itu ya kelebihan pertama tadi di meeting point ya, diarahin sama pemandunya. Iya, pemandunya. Terus dapat mobil yang plus ya kan. Iya, tergantung rezeki sih itu. Iya. Nah, udah tuh sampai ke mana tadi? Sebelum ke base camp ya? Ya, sebelum ke base camp. Dapat makan lagi. Aduh, Makan. Itu makan pertama tuh. makan pertama, itu makan pertama. Itu Makan makan pertama. pertama. Ya, setelah itu kita ini beres-beres mandi-mandi ya kan, baru ini. Yang Wah, lain mandi itu di barengan Dieng sama yang lain? Enggak, itu beda. Beda. Yang lain mah belum pada nyampe, karena kita tuh, wah kita kan tamu, kayak berasa tamu VIP. plus gitulah, ya VIP. Yang lain belum nyampe, kita udah makan, mandi, wah. Pokoknya yang lain nyampe, kecapean, pada ngantuk, kita udah ngopi-ngopi, udah nyantai gitu kan. Udah mandi, selesai. Habis itu kita ngobrol-ngobrol bentar, langsung caps ke base campnya. Terus kan Iya. jauh dari tempat tadi. Sekitar berapa ya? Sekitar 25 menit sampai 30 menit lah jalan kaki. Jalan kaki. Seperti itu. Kalau mau naik ojek sebenarnya juga bisa sih. Tapi harus keluar biaya lagi. Iya, harus keluar biaya lagi seperti itu. Terus kita jalan tuh dari restoran sana kan, tempat kita makan, ke base camp tuh jalurnya tuh inilah banyak perkebunan warga gitu, sama ada pabrik pupuk, pabrik pupuk gitu. Dan nyampe kita lewat kita naik ke Gunung Prau via Dwarawati kebetulan. Base camp Dwarawati. Iya, base camp Dwarawati seperti itu. Emang ada berapa ini jalur? Setahu saya sih ada banyak ya, lumayan. Dwarawati via Dieng, via Patak Banteng, ada satu lagi saya lupa. Ada satu lagi pokoknya. Ini via Wates. Ya, jadi 4 jalur, setahu saya sih 4 jalur seperti itu. Beda jalur itu beda tingkat kesulitannya atau gimana? Banyak sih, beda jalur tuh banyak faktor, karena pertama beda jalur beda kesulitan ya kan, plus beda apa namanya si jamnya ya, perjalanan lama perjalanannya Oh gitu. gitu. Yang dua apa tadi? Dwarawati itu Iya, lebih singkat atau lebih? itu lumayan sih. Lumayan. Itu lumayan Oh lama. berarti ada yang lebih lama. ada yang lebih cepat, Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama pula. Oh gitu. Seperti itu.
lumayan sih treknya. Ya nyampe di base camp kita ya packing ulang lah apa yang mau ditinggal, barang-barang ditinggal seperti biasa pendaki lain. Ini perlengkapan udah sedia semua dari masing-masing peserta atau Kalau ada yang nyewa juga? Kalau perlengkapan masak kita udah disediain sama sana, sama si pihak open tripnya. Kalau misalnya perlengkapan pribadi kayak sleeping bag gitu-gitu, itu kita bawa sendiri. Kalau nggak punya kita bisa nyewa di base camp seperti itu. Oke, yang sebelum kita berangkat ke pendakian nih, tips sebelum mendaki gunung. Pertama, peralatan yang paling penting aja. Yang paling penting itu pertama peralatan ya. Untuk peralatan itu kita wajib bawa matras. Matras apaan? Matras itu kayak buat alas tempat tidur gitu. Buat alas tidur. Iya, biar nggak sakit kena batu. Selimut lah jatuhnya. Iya. Tapi beda ya selimut. Beda selimut itu beda. Kedua, sleeping bag. Ya, sleeping bag itu sebenarnya opsional, ya kan? Kalau yang badannya kuat sih dan mendaki gunungnya itu nggak terlalu dingin ya, itu nggak perlu dibawa juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman ada baiknya kita dibawa buat jaga-jaga seperti itu. Karena kondisi karena alam itu nggak menentu. Setelah itu trekking pole. Apa tuh? Itu buat alat bantu yang kayak di es gitu ya. Tongkat gitu? Tongkat gitu. Itu buat membantu pendakian juga, buat turun juga membantu. Setelah itu tas yang paling penting. Tas carry itu penting banget karena itu penting lah, pokoknya bisa nampung banyak. Ada sistem biar si punggung nggak terlalu pegel gitu di belakangnya. Kalau tas carry itu kan khusus ada besinya gitu kan. Iya. Buat menampung biar tegak seperti itu. Dan jangan lupa yang paling penting adalah fisik dan mental. Jadi sebelum pergi naik gunung nih kita harus minimal olahraga lah seminggu sebelum pendakian minimal ya. Ada baiknya kita olahraga biar nggak terlalu kaget, biar nggak kram juga gitu kan. Ya sebelum naik gunung juga kita ini wajib pemanasan biar nggak kram seperti itu. Yang paling penting doa juga. Betul, karena kita utama masuk ke hutan gitu kan, bukan wilayah kita gitu. Kita harus berdoa biar diberi perlindungan seperti itu. Kalau pakaian gimana? Pakaian sebenarnya bebas aja sih, asal nggak nyaman. Yang harus pakai ini gitu. Enggak. Asal nyaman aja, nyaman dan nggak ngerepotin, nggak nyusahin melangkah gitu lah. Seperti itu. Kan sekarang kan udah banyak ya celana gunung, baju kaos memang buat penggunung udah banyak. Oke, itu tadi yang paling penting ya, peralatan yang perlu dibawa ketika mendaki. Sekarang kita ke pendakian. Oke. Jalurnya gimana? Jalur apa tadi? Dwarawati. Ya betul, Dwarawati. Itu jalurnya awal-awal sih ya dari pos 1. Dari base camp. Ada berapa pos? Ada 3 pos. 3 pos. Iya. Ada 3 pos. Dari base camp ke pos 1 itu lumayan kita digas. Lumayan nanjak sih ya. Jaraknya kurang tahu, tapi untuk waktunya mungkin sekitar 30 menit sih. 30-45 menit lah. Lumayan cepat. Dan untuk di pos 1 ke pos 2 itu lumayan lama kita. Mungkin pos 1 ke 2. Ya, sejaman lah. Kurang lebih sejam sampai sejam setengah. Kenapa nih? Karena jalanannya nanjak pula, ya kan? Udah gitu ya sempit lah, ya kan? Ada lewatin hutan pinus juga. Begitu. Dan yang enggak licin ya? Kenapa? Enggak licin? Enggak licin. Kering berarti ya? Kering. Kebetulan kering pas pendakian. Terus pas dari pos 2 ke pos 3 ya. Dari pos 2 ke pos 3 tuh ya itulah pokoknya nggak terlalu, cuman ini dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan curam sih menurut saya, karena
jalurnya itu ada pohon tumbang juga kan waktu itu dari pos 2 ke pos 3 ya kan. Jadi kita harus melipir ke tebing dikit, set ya nyempit dikit lah gitu kan. Set. Nah, baru bisa lewat. Nyampe lah kita di pos 3. Ya kan itu kalau misal hujan itu becek banget dari ke pos 3 tuh. Dari pos 3 ke puncak itu kita bakal nemuin ikonik. Iya, ikoniknya Gunung Prau. Namanya Akar Cinta. Akar Cinta seperti itu. Kok bisa namanya Akar Cinta gimana? Saya juga kurang tahu ya. Sejarahnya. Saya juga kurang tahu sebenarnya. Cuman kemarin apa dia bentuknya love gitu kan? Nah, cuman ya nggak tahu juga sih. Saya kurang merhatiin juga ya. Cuman katanya sih kata si tour guide-nya itu kenapa dinamain Akar Cinta karena akarnya itu terhubung satu sama lain. Asik. Seperti itu. Akhirnya dinamakanlah Akar Cinta. Seperti itu. Itu di 2 ke 3 ya? Dari 3 ke puncak. Oh, 3 ke puncak. Ya, 3 ke puncak seperti itu. Setelah itu kita nanjak, setelah Akar Cinta tuh kita bakal berada di antara bukit-bukit lah. Kita kesana bisa ngelihat desa Die. Ya pokoknya pedesaan gitulah, rumah-rumah warga. Di sananya kita bisa ngeliat jurang. Iya, seperti itu. Sampai sana kita bakal ketemu puncaknya, Puncak Prau seperti itu. Belum ke ini nih tuh. Belum. Kita jadi di Prau itu nggak boleh diriin tenda di atas. Oh, nggak boleh. Karena kalau malam itu di sana anginnya tuh kenceng, jadi kita bisa terbang kali gitu. Jadi kita ada areanya sendiri, area campnya sendiri, namanya Sunrise Camp. Ya, jadi dari puncak itu sekitar 30 sampai 45 menit melewati savana menuju ke area camp Sunrise Camp itu. Oh, jadi kita tidurnya nggak di puncak? Nggak di puncak, nggak boleh di puncak. Itu seperti itu. Walaupun puncaknya ya nggak terlalu gede-gede amat sih, cukup untuk sekitar 7 tenda. Ada nggak yang ngecamp di situ? Nggak ada, nggak boleh. Emang resiko banget sih, karena atasnya kebuka. Jadi harus turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Terlewatin savananya Prau. Itu bagus banget sih, lumayan lah, bagus. Setelah itu kita bakal ya sekitar naik turun 2 kali bukit lah. Naik turun bukit 2 kali baru ketemu yang namanya Sunrise Camp. Seperti itu. Di sana karena kita ikut open trip jadi udah diriin gitu tendanya. Oh iya, santai ya. Iya. Kira-kira jam berapa nyampenya tuh di camp? Jam berapa ya, saya juga lupa waktu itu. Sekitar jam sore karena kita berangkat tuh jam Johor. Kita berangkat zuhur. Kita berangkat dari base camp itu zuhur. Jadi kita nyampe sekitar ya asar lah. Sebelum sudah asar apa sebelum asar gitu, pokoknya sekitar asar. Pas ketika nyampe di mana tadi? Sunrise Camp. Penginapan view-nya gimana, dapet nggak? View-nya waktu itu kan namanya Sunrise Camp ya, jadi itu kan buat kita kalau pagi-pagi tuh ngelihat sunrise gitu kan, matahari terbit. Waktu itu kita kabut sih. Datang kita kabut. Jadi putih semua tembok. Jadi nggak ada view gunung yang kelihatan. Nggak kelihatan waktu itu. Dan sebenarnya ya ada beberapa menit sebelum matahari turun, sunset itu kabutnya itu mulai kebuka. Ya sekitar 10 sampai 15 menit sampai 20 menit lah. Lumayan sebentar sih. Pas ketika matahari turun si kabut kebuka. Seperti itu. Jadi emang nggak bisa ditebak ya? Iya, alam tuh nggak bisa ditebak. Dan malamnya itu malamnya top banget. Aku paling suka malamnya sih. Kenapa? Karena kita tuh bisa ngeliat bintang tuh banyak banget, beda sama di kota. Ada istilahnya kan ya, apa? Kalau malam yang banyak bertaburan itu ada istilahnya apa? Apa ya?
milik gitu apa mil? Oh, itu beda. Itu beda. Milky Way itu ini galaksi. Oh, galaksi bukan, Bima Sakti. Bukan bintang bertaburan. Bukan. Jadi kita tuh Milky Way itu galaksi Bima Sakti, nama aslinya kan, Indonesianya tuh. Itu tuh kayak konstelasi kita, tata surya kita gitu. Jadi kecil-kecil banget tuh kan, lihat jalur itu tuh galaksi sebenarnya. Nyampe ke penginapan tadi tenda udah disediakan. Iya. Itu makan juga udah ya. Kita makan malam sekitar abis maghrib lah. Abis maghrib kita makan. Ada snack juga. Iya. Kita dikasih kentang goreng waktu itu sebelum makan. Terus abis itu makan malamnya kita nasi goreng pakai kerupuk, pakai telur. Mantap. Cuaca masih aman. Sejauh ini belum hujan sih. Cuman masih dingin banget. Sekitar berapa ya? Mungkin bisa ditebak sekitar 9 derajat mungkin. 10, 9, 11 lah. 9 derajat. Iya, sekitar segituan. Dingin banget, Bro. Iya. Seperti itu. Jadi karena itulah harus bawa sleeping bag dan jaket tebal. Begitu. Ya udah, untuk pendakian itu. Selesai makan tadi. Ada game-game atau gimana? Itu game itu opsional sebenarnya. Opsional. Game itu bagi yang mau aja. Harusnya apa tuh agendanya? Agendanya seharusnya itu kita foto sama Milky Way. Seperti itu. Kita foto sama Milky Way karena tukang fotonya itu kasihkan main game. Jadi kita gak dapet fotonya gitu. Padahal kita nungguin, Bang, kapan sebenarnya kita mau nanya juga, menegur tapi nggak enak gitu, lagi asik gitu. Akhirnya pada main. Ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja kan. Seperti itu. Itu udah saling akrab ya satu sama lain. Udah akrab. Jadi selama perjalanan tuh pendakian tuh kita ngobrol mulu. Gitu. Ada pendaki lain juga beda dari open trip itu, kita ngobrol. Kasih. Iya, tadi perempuan ada nggak? Atau memang khusus laki-laki semua? Perempuan ada sih. Ada perempuan. Ada berapa orang? Ada berapa ya? Keseluruhan berapa? 16 orang. Itu belum sama porter sama guide, belum sama, ya itulah, baru pesertanya doang. Satu tenda 4 orang. 4 orang. Itu perempuannya ada sekitar 5 orang. Perempuan 5 orang. Iya, 5 orang dalam satu tenda. Iya. Enggak, itu perempuan dibagi 2 tenda. Oh, 2 tenda. Enggak dicampur sama cowok. Oh, jangan dong. Kirain dicampur. Enggak. Sebelumnya ada rencana digabung enggak teh? Oh iya. Enggak tahu. Enggak. Kayaknya sih. Enggak tahu sih. Dia dipisah ya? Iya, dipisah. Dalam satu wilayah yang sama atau di beda jauh-jauh gitu? Wilayah yang sama, cuman agak jauh dikit sih. Ya pokoknya kita, ya begitulah pokoknya. Gimana, asik nggak sama ceweknya? Wah, kakak-kakaknya sih mantep banget sih. Biasa kan kalau ketemu teman baru tuh gimana ya? Iya, canggung. Jaim. Iya, canggung gitu. Ini gimana? Aman sih. Sejauh ini ikut open trip tuh masih temennya tuh teman-teman seru-seru gitu loh. Yang itu udah semuanya itu udah saling kenal sebelumnya atau ada yang udah kenal? Ada yang udah kenal, ada gitu. Yang dia datang sendiri gitu. Iya, ada yang dia datang sendiri gitu kan. Ada yang dia tuh buat temennya berdua gitu. Gitu. Ada yang bawa rombongan gitu. Lu sendiri ada berapa orang? Kita berempat. Kita bawa rombongan. Woi, gue mau tawuran nih. Paling heboh berarti. Iya, paling heboh. Oke. Seperti itu. Jadi sampai kemana tadi? Gagal foto malam ya? Iya, foto malam. Udah tuh, jadi tidur udah itu. Udah, kita habis ngobrol-ngobrol yang lain pada main game. Kartu lah. Udah, kita tidur bangun pagi pas dibuka itu bangunin teman saya ya kan, bangun sholat gitu. Katanya ya jalan aja lah di kodo zohor gitu katanya gitu. Wah, saya bingung lah kok bisa gitu, subuh di zohor ya udahlah ya, saya buka juga, buka tenda kan, wih sunrise, ayo bangun dah, keluar dari tenda sebelah nyeletuk
sunrise sudah dari tadi woi gitu. Buset udah lewat. Ya udahlah, akhirnya kita ya bablas seperti itu. Dan di situ semuanya pas kita bangun tuh, pas buka tenda tuh tembok semua. Istilah tembok tuh yang dimaksud itu adalah kabut gitu. Angin aman, cuman anginnya sih lumayan sih ya, dingin. Udah mah kabut, dingin, angin, top. Itu bawaannya pengen masak Indomie sih. Lapar ya. Pagi-pagi. Perut aman sih. Aman perut. Kalau pengen kencing, pengen berak di mana jadi? Kebetulan tuh Gunung Prau itu agak sedikit menantang sih ya. Oh ya. Jadi Prau itu nggak ada WC di atasnya. Nggak ada. Jadi kita harus buang air kecil atau buang air besar tuh di semak-semak. Aman tuh. Apa nggak ada binatang ya? Nah itu dia yang saya pikirkan. Tiba-tiba ada ular atau harimau rekam ya kan? Jadi di alam terbuka aja gitu beraknya. Iya, kencing. Di semak-semak ada semak-semaknya. Nggak ada itu penutup. Kalau itu kebetulan ada ini sih, ada yang namanya tenda darurat. Iya, jadi itu tuh tenda emang dihususkan untuk orang yang mau BAB gitu. Jadi tendanya ditaruh misalnya di mana gitu, di semak-semak mana. Terus kita masuk ke dalam tendanya. Gali-gali pakai adalah apa namanya alatnya tuh buat gali-gali, skop apa cangkul ya. Nah, barulah kita buang di situ, tutup lagi. Itu pindahin tendanya. Oh gitu. Kalau misal kelupaan orang nggak tahu kita pas di itu gimana tuh? Itu dia pas dibuka. Kecangkul orang. Airnya gimana airnya? Airnya karena di Gunung Prau itu kita nggak ada sumber air ya. Jadi sebenarnya ada sih sumber air, cuman yang tahu itu cuman ranger. Oh, ranger. Iya, ranger tuh jadi kayak orang-orang yang udah dipercaya gitu di situ gitu. Buat mereka darurat ya, aja buat gitu mereka darurat gitu. Karena kalau misalnya sumber airnya sudah diketahui sama orang lain, nanti sumber air itu bakal kotor. Gitu, bakal tercemar. Lihat tadi serangkaiannya dari awal perjalanan menuju penginapan ya. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke mistis kan biasanya kalau di gunung ya pasti ada cerita-cerita horor ya. Anda sendiri gimana? Saya sih pernah mengalami selama di Gunung Prau ya? Yang sebelumnya dulu. Sebelum ke Gunung Prau pernah ngalamin yang aneh-aneh gak? Kebetulan di Gunung Gede sih. Itu bukan aneh sih, cuman agak pas ngedengarnya tuh wow aja. Gitu. Karena itu bukan mistis sih sebenarnya. Biasa aja. Karena pas pagi-pagi ya kan saya tanya sama tenda sebelah, sama pembimbing lah guide-nya. Dia cerita semalam ada babi kelilingin tenda kamu. Oh iya beneran. Iya. Sekitar jam 2 untung kita tidur semua, jadi kita nggak ngeliat babinya gede-gede. Emang dia tuh kayak babi paling gede di sana gitu loh. Tapi dia kayaknya takut. Emang beneran pas pagi-pagi tuh pas kita cek ulang di depan tenda tuh ada jejak kaki babi hutan seperti itu. Itu aja sih kalau di gunung sebelumnya sih. Kalau di Gunung Prau ya kemarin ya, saya sebenarnya aman sih sejauh ini. Cuman pas waktu malam, pas orang-orang pada main kartu tuh, pada main, yang lain ngobrol, saya tuh kebelet kencing sebenarnya. Ya, jadi saya ngambil air lah, namanya udah kebelet banget kan. Iya. Set, ambil air, ke semak-semak lah lari. Habis ke semak-semak, jauh dari tenda, lumayan lah sekitar 500 meter dari tenda. Kencing lah situ sendirian. Emang kalau misalnya nungguin yang lain mah minta temenin lama kan. Jadi langsung aja lah, bodo amat sendiri, orang udah kebelet banget. Kencing lah di situ. Pas udah selesai kencing, udah selesai cebok, untungnya saya pernah dengar suara jejak kaki, Pak. Jejak kaki. Iya. Nah, itu dia. Saya nggak tahu itu suaranya dari sebelah sana, dari sebelah
kita nih ini nih orang-orang camp di sini. Saya kencing di sini. Dan di sini tuh nggak ada kehidupan sama sekali. Maksudnya iya nggak ada tenda. Sana tuh jurang ya pokoknya turunan bukit lah. Nah si suaranya itu dari sini pak, dari arah jurang situ ke sini set gitu mendekat. Nah itu tuh kayak orang tuh nginjek apa namanya rumput nginjek rumput di sana, nginjek semak gitu. Nah saya nengok kan set buset nggak ada orang kaget tuh, udah langsung kan lari. Untungnya udah cebok pak, kalau belum cebok gimana pak? Nah langsung lari kan set lari anjing lihat gitu kan, bodo amat gitu, langsung lari. Berasa ya kayak orang nggak ada inilah, kayak orang nggak ada apa-apa sebelumnya kan. Berasa kalau udah kalau kita ngalamin gitu nggak diboleh diceritain. Iya ya. Makanya saya juga nggak berani. Wih apaan tuh gitu, nggak berani. Saya tuh orangnya udah amat lari, nggak ngeliat gitu. Positive thinking mungkin itu angin gitu, tapi angin juga nggak bakal bisa sih kayak nginjek rumput soalnya itu iya beda bisa dibilang babi juga. Saya nggak ngeliat sosok babi, atau itu malam banget jadi saya nggak, mata itu kan suram ya kalau malam, jadi mungkin aja itu babi mungkin, cuman nggak ngeliat dengan jelas seperti itu ya. Sejauh ini si aman lah ya, nggak di depan muka banget nggak nyampe ada kesurupan, nggak ada sih alhamdulillah. Nggak ada belum, dan jangan sampai. Di penginapan itu ada tetangga juga nggak, di beda ini komunitas misalnya? Itu ada satu kelompok aja. Jadi kita pas malam itu kita emang berkelompok kan, satu open trip tuh. Ada sekitar 5-6 tenda, 6 tenda, dan di belakangnya tuh orang ngedaki malam-malam pak. Malam-malam dia baru nyampe di atas. Nah baru nyampe di atas baru ngedirin tenda pak, di belakang tenda kita. Seperti itu. Jadi kawasan itu bebas siapa aja ya? Iya bebas. Mesti ini buat kelompok ini. Enggak. Itu kayak di ini dong, di Cibubur, bumi perkemahan. Ini kelompok ini nggak boleh disewa sama yang lain. Oh gitu. Kalau di Cibubur begitu pak, bumi perkemahan. Misalnya udah disewa sama, biasanya sih SD suka itu. Karena SD saya pernah di sana. Seperti itu. Oke. Itu aja kali ya. Pesan nih buat teman-teman yang pengen ngerasain mendaki gunung. Untuk pesan-pesannya sih ya mendakilah kalau misalnya masih kuat fisiknya gitu. Ini nggak ada batasan umur ya? Nggak ada batasan umur, yang penting masih kuat fisik. Anak kecil bisa? Ada orang tua bisa. Kemarin ada yang ngedaki ke Gunung Prau tuh anak kecil pak. Pas di pos 2 kita ketemu, anak kecil berani banget. Bisa ya gitu. Orang tua apalagi? Orang tua bisa, yang penting fisiknya kuat dan nggak ngerepotin yang lain, seperti itu. Sebelum mendaki ada persyaratan, surat menyurat atau apa sih? Itu ada surat sehat gitu untuk sekarang sih. Terus identitas, surat sehat, sama apa lagi ya? Udah sih, itu dong. Sama bayar HTM. Yang paling penting berarti sehat ya? Iya sehat. Pesannya apa? Ya mendakilah kalau misalnya fisik masih sehat gitu. Mendaki dengan tekad, bukan dengan nekat. Seperti itu. Mendaki dengan tekad, bukan dengan nekat. Seperti itu. Kenapa kalau nekat? Kalau nekat itu bakal bahayalah pak. Nggak ada persiapan. Nekat bodo aja, amat lah. Nggak gitu. ada persiapan. Iya. Mendaki aja ya. Nafsu. Gitu. Siap. Di gunung dengan nafsu. Oke guys, mungkin itu dulu cerita kita malam ini. Iya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat Sama-sama. Mas Arul. Saya minum dulu. Oh iya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.